Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2296 Kematian Tragis Wang Qiang. Faktanya, bahkan jika Chu Feng menang setelah dilepaskan oleh gadis iblis seperti ini, itu masih merupakan kemenangan yang tak terkalahkan. Tapi ini adalah kesempatan Chu Feng untuk mengalahkan gadis iblis itu sekarang, jadi Chu Feng harus merebutnya. Minum. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak lagi ragu-ragu, dan dengan teriakan keras, aura agung terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, mata penyihir itu berbinar, dan senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Tapi ketika teriakan Chu Feng jatuh, mulutnya baru saja menutup, tapi dia membukanya tiba-tiba, dan kemudian hanya ada, pof, darah merah cerah menyembur keluar dari mulut Chu Feng seperti pilar. Melihat pemandangan ini, gadis iblis itu tercengang, tampaknya dikejutkan oleh muntah darah Chu Feng yang tiba-tiba. Namun, ini baru permulaan. Setelah seteguk darah segar memuntahkan secara spektakuler, sudut mata Chu Feng, hidung Chu Feng, dan telinga Chu Feng juga mulai berdarah satu demi satu. Pada saat ini, kulit Chu Feng menjadi sangat jelek, auranya mulai melemah, dan seluruh tubuhnya menjadi semakin tidak stabil. Seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar dan akan meledak sampai mati kapan saja. Hei, ada apa denganmu? Pada saat ini, gadis iblis itu tidak bisa tenang, karena Chu Feng sepertinya tidak mempermainkan, itu jelas melukai diri sendiri. Gadis, jangan ceroboh. Tiba-tiba, roh dunia peri dari gadis iblis itu memanggil dengan waspada. Dan pada saat berikutnya, pakaian Chu Feng mulai menari, dan pada saat yang sama, 5 tubuh energi juga keluar dari tubuh Chu Feng. Logam, kayu, air, api, tanah. Setelah 5 jenis tubuh energi meluap, mereka dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, berubah menjadi 5 makhluk abadi yang tinggi dan mengesankan. Selain itu, mereka berdiri di depan Chu Feng seperti prajurit dan jenderal surgawi. 5 ini adalah seni mendalam abadi emas, seni mendalam abadi kayu, seni mendalam narcisus, seni mendalam abadi api, dan seni mendalam abadi bumi. Ini adalah teknik rahasia. Setelah melihat teknik rahasia 5 elemen, mata penyihir itu juga menunjukkan keterkejutan. Lagi pula, 5 makhluk abadi saat ini semuanya memiliki basis kultivasi dari leluhur bela diri peringkat 6. Agak sulit untuk dihadapi sekarang. Setelah melihat 5 makhluk abadi, roh dunia dari dunia peri juga menghela nafas. Bagaimana? Mungkin bisa ditangani. Gadis iblis itu bertanya. Sulit untuk dihadapi, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk dihadapi. Wow! Ketika kata-kata itu jatuh, roh dunia peri membuka tangannya, dan 2 cambuk emas panjang muncul di tangannya. Papa. Diikuti oleh 2 cambuk emas, seperti 2 naga emas, melolong dan berputar-putar di langit. Dan jangan lihat 5 makhluk abadi sekarang, mereka semua adalah basis kultivasi dari leluhur bela diri peringkat 6, tetapi menghadapi 2 cambuk emas di tangan roh dunia peri, sulit bagi mereka untuk melampaui setengah. Melangkah. Tanpa diduga, ini tidak baik. Roh dunia gadis iblis sebenarnya lebih kuat dari yang saya harapkan. Saya khawatir 5 dewa tidak cocok untuk itu. Melihat momentumnya tidak baik, Chu Feng berpikir untuk merawat gadis iblis itu sendiri. Karena selama gadis iblis itu disetujui, roh dunianya secara alami akan ditangkap tanpa perlawanan. PFFT. Tapi, saat Chu Feng mengambil langkah, dia merasakan aliran energi dan darah, dan kemudian seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Chu Feng hanya merasa langit bergetar, matanya pusing, apalagi berkelahi, sangat sulit untuk mengambil 1 langkah pun. Sialan.
Pada saat ini, Chu Feng menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menggunakan teknik rahasia 5 elemen, itu akan menyebabkan beban yang begitu berat di tubuhnya. Tampaknya kamu telah membayar banyak uang untuk melakukan 5 keterampilan rahasia ini. Kamu tidak dapat mengalahkanku sekarang, bahkan jika aku telah terikat oleh mata air Yaojiang, kamu masih tidak memiliki harapan untuk mengalahkanku. Penyihir tersenyum, berkata pada Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan gadis iblis itu, Chu Feng mengerutkan kening lebih dalam. Wanita iblis ini tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki keterampilan pengamatan yang hebat. Sepertinya dia sudah melihat rencana Chu Feng sebelum Chu Feng pindah. Aku punya pertanyaan, mengapa kamu bersikeras membunuhku? Sepertinya aku tidak punya masalah denganmu sebelumnya, kata penyihir itu. Kamu membunuh saudaraku, jadi aku secara alami akan membalaskan dendamnya, kata Chu Feng. Aku telah membunuh terlalu banyak orang, tapi aku tidak ingat banyak, tetapi kakakmu seharusnya bukan orang biasa, kan? Tanya gadis iblis. Jelas, pada saat ini, dia sudah menatap Chu Feng dengan kagum. Semakin tertarik. Itu wajar, kata Chu Feng. Lalu apa ciri-ciri kakakmu? Kenapa tidak memberitahuku? Penyihir itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah itu, Chu Feng memberitahu gadis iblis itu tentang karakteristik Wang Qiang. Ternyata itu dia. Mendengar kata-kata ini, mata gadis iblis itu tiba-tiba berubah. Jelas, dia ingat Wang Qiang. Namun, Chu Feng tidak terkejut, lagi pula, dibandingkan dengan orang lain, Wang Qiang termasuk tipe dengan karakteristik yang sangat jelas yang tidak akan pernah bisa dilupakan orang. Kamu memakannya? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng merasa bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mengalahkan gadis iblis itu, jadi dia ingin memastikan apakah Wang Qiang benar-benar mati. Aku tidak memakannya, menurutku pria itu menjijikkan, kata penyihir itu. Jadi, dia masih hidup. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat gembira. Tidak, dia meninggal, dan karena mulut orang itu terlalu patah, maka kematiannya cukup mengenaskan. Kata penyihir itu. Kamu membunuhnya. Mata Chu Feng tiba-tiba berubah, dan kemarahan yang tak terbatas mulai muncul di hatinya. Saya memotong dagingnya sepotong demi sepotong saat dia masih hidup, dan memberikannya kepada anjing-anjing itu. Dan ketika dagingnya dipotong, saya mengeringkan saripatinya, sehingga dia mati, sungguh menyakitkan. Saya berpikir kembali ke teriakannya yang menusuk hati hari itu, dan aku masih merasa sangat baik. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, penyihir itu berseri-seri dengan gembira, seolah-olah itu adalah sesuatu yang membuatnya, hal yang sangat menyegarkan secara umum. Dan melihat penampilan penyihir itu, tidak sesederhana hanya bercanda. Tiba-tiba, adegan kematian tragis Wang Qiang muncul di benak Chu Feng. Hatinya penuh amarah, dan niat membunuhnya luar biasa. Aku akan membunuhmu. Setelah berteriak dengan marah, situasinya berubah untuk itu, Chu Feng menggerakkan tubuhnya, dan menyelamatkan lingkaran pertempuran antara 5 makhluk abadi dan roh dunia, seperti binatang humanoid, membawa niat membunuh yang kuat bergegas menuju penyihir itu. Chu Feng sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah mendekati gadis iblis itu. Memegang pedang Kaisar Magma, dia menebas gadis iblis itu. Kamu bajingan. Melihat Chu Feng saat ini, mata penyihir itu dipenuhi dengan keterkejutan. Menurutnya, dengan luka Chu Feng, tidak mungkin untuk melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Tapi Chu Feng melakukannya karena amarahnya. Dengan kata lain, itu adalah persaudaraan Chu Feng terhadap Wang Qiang, energi putus asa semacam itu, yang membuat Chu Feng melupakan beban dan rasa sakit tubuhnya, dan melepaskan kekuatan yang tidak bisa dilepaskannya saat ini. Namun,
Tepat ketika pedang Kaisar Magma Chu Feng hendak mengenai gadis iblis itu, gerbang roh dunia lain muncul di depan wanita iblis itu. Dan ketika pedang Kaisar Magma Chu Feng jatuh, sebuah tangan besar terulur dari gerbang roh dunia, dan meraih pedang Kaisar Magma Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng terkejut. Meskipun hanya satu tangan dan tidak menunjukkan aura penuhnya, Chu Feng merasa bahwa kekuatan roh dunia ini lebih tinggi daripada Chu Feng. Tidak, ada seseorang di sini. Tiba-tiba, mata penyihir itu berkedip, dan setelah melihat ke kejauhan dengan sungguh-sungguh, dia tersenyum tipis pada Chu Feng dan berkata, "Aku ingat penampilanmu, dan aku bisa mengenali penyamaranmu. Kamu hidup sebentar, dan lain kali kita bertemu, itu akan menjadi kematianmu." Desir. Setelah mengatakan ini, penyihir itu tersenyum penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, roh dunia dari gadis iblis itu juga pergi bersamanya. Adapun roh dunia yang memblokir serangan Chu Feng, itu tidak muncul, tetapi kembali ke gerbang roh dunia ketika gadis iblis itu berbalik. Namun, Chu Feng tidak mengejar sosok gadis iblis yang hanyut. Karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan penyihir ini. Jika Anda ingin mengejar, Anda harus mati. Bab 2297 Sekte Awan Pengadilan. Gadis iblis itu sudah pergi, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Tapi Chu Feng berdiri di sini, melihat ke arah di mana gadis iblis itu menghilang, dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia kalah. Hasil dari pertempuran ini, tidak ada keraguan bahwa Chu Feng kalah. Dan menurut pengamatan Chu Feng, usia gadis iblis ini tampaknya tidak terlalu tua, usianya hampir sama dengan Chu Feng. Artinya, hari ini Chu Feng tidak hanya kalah dari orang dari generasi yang sama, tetapi juga kalah dari orang yang seumuran. Meskipun, tepatnya, seorang penyihir tidak dianggap sebagai manusia, tetapi usianya di penghujung hari. Oleh karena itu, harga diri Chu Feng terpukul oleh kekalahan pertempuran ini. Tapi pukulan terbesar adalah dia gagal membalaskan dendam Wang Qiang. Dan setelah kekuatan obat dari pil transformasi abadi hilang, kultivasi nyata Chu Feng hanyalah setengah leluhur peringkat keempat, dan jarak antara dia dan gadis iblis itu terlalu besar. Meskipun demikian, Chu Feng dapat terus berlatih dan meningkatkan kultivasinya. Tetapi dengan bakat seorang penyihir, sama sekali tidak mungkin untuk berhenti di sini, dan kultivasinya pasti akan meningkat. Dan dengan penampilan gadis iblis saat ini, Chu Feng benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk melampaui dia, setidaknya dalam waktu singkat, itu akan sulit. Pada saat ini, untuk pertama kalinya, Chu Feng merasakan ancaman dari rekan-rekannya di luar langit. Benar saja, di luar langit, ada monster yang sama dengan Chu Feng, atau bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Anak muda, apakah kamu baik-baik saja? Sesaat kemudian, puluhan sosok terbang dari arah pria dan wanita itu melarikan diri. Orang-orang ini semuanya adalah orang tua, dan basis kultivasi mereka umumnya di alam martial ancestor, terutama orang tua yang memimpin adalah martial ancestor peringkat 5. Dan melihat lencana di pinggang mereka dan pakaian yang mereka kenakan, Chu Feng tahu bahwa orang-orang ini seharusnya berasal dari faksi yang sama dengan pria dan wanita sebelumnya. Anak muda, halo, saya adalah penguasa sekte Tingyun, Kuoshun. Itu adalah pahlawan muda barusan. Apakah kamu mengusir gadis iblis itu? Pria tua yang memimpin peringkat 5 leluhur bela diri bertanya kepada Chu Feng dengan sopan dan hati-hati. Dan para tetua Ting Yunzong itu bahkan lebih gemetar, dan mereka bahkan tidak berani menghadapi Chu Feng secara langsung, dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Chu Feng. Lagi pula, kultivasi Chu Feng saat ini adalah leluhur bela diri peringkat ke-5. Tidak peduli apa lukanya atau seberapa kuat kekuatan tempurnya, kultivasinya akan ada di sana. Adapun 5 abadi di samping Chu Feng, mereka peringkat 6 leluhur bela diri,
bahkan lebih kuat dari guru sekte Tingyun mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka secara alami takut, dan tidak berani tidak menghormati mereka. Sebelumnya, akulah yang bertarung dengan gadis iblis itu. Chu Feng berkata dengan jujur, tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini, belum lagi, para murid Yunzong di pengadilan sebelumnya juga menyaksikan Chu Feng bertarung dengannya. Gadis iblis dengan mata mereka sendiri. Pahlawan muda benar-benar kuat. Ting Yunzong kita sudah lama mengejar penyihir itu, tapi kita belum bisa menangkapnya. Dia kabur setiap saat, dan kita bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung secara langsung. Tidak lama di sini, tapi kamu bisa menghentikan gadis iblis itu dan bertarung melawannya, yang sangat kuat, kata kepala Ting Yunzong. Gadis iblis itu sangat kuat. Mungkin ada baiknya kamu gagal menghentikannya. Kalau tidak, jika kamu mendorongnya dengan tergesa-gesa, tidak ada dari kamu yang menjadi lawannya, kata Chu Feng. Aduh. Menyebutkan masalah ini, Master Sekte Tingyun menghela nafas. Meskipun dia tidak banyak bicara, ada sedikit rasa malu di wajahnya yang dulu. Adapun Chu Feng, dia tidak banyak bicara, dan ingin pergi. Namun, saat Chu Feng mengambil langkah, wajahnya tiba-tiba berubah, dan rasa sakit yang tak tertahankan melonjak di sekujur tubuhnya. Dia melancarkan serangan terhadap penyihir sebelumnya karena niat membunuh untuk membalaskan dendam saudaranya, jadi dia menghilangkan rasa sakit fisik dalam waktu singkat. Tapi sekarang, Chu Feng kehilangan niat membunuh itu, dan kembali ke titik di mana sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Anak muda, saya melihat bahwa Anda tampaknya terluka. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau pergi ke Sekte Tingyun kami untuk memulihkan diri? Kepala Sekte Tingyun berkata kepada Chu Feng. Dan para tetua di bawahnya cukup cerdas. Melihat suzerainnya berbicara, mereka buru-buru mengeluarkan kereta, berniat menggunakan kereta untuk bepergian ke Chu Feng. Maka itu akan merepotkan. Chu Feng bisa melihat ketulusan pihak lain, tapi Chu Feng saat ini memang sangat lemah, dan ketika kekuatan obat dari pil transformasi abadi hilang, Chu Feng akan menjadi lebih sengsara. Daripada menyembuhkan lukanya di Gunung Tandus ini, lebih baik pergi ke pengadilan Yunzong ini. Setidaknya raja dari pengadilan ini Yunzong adalah leluhur bela diri peringkat kelima, dan mungkin dia bisa melindungi kehidupan Chu Feng di saat krisis. Setelah naik kereta, pil transformasi abadi Chu Feng dengan cepat kehilangan efeknya. Dan ketika tingkat kultivasi Chu Feng merosot dari leluhur bela diri peringkat kelima ke leluhur setengah peringkat keempat, semua orang di Sekte Tingyun cukup terkejut. Anak muda, apa tingkat kultivasimu? Kepala Ting Yunzong bertanya lebih ingin tahu. Ini adalah kultivasi saya yang sebenarnya, tetapi saya memiliki sarana untuk meningkatkan kultivasi saya ke leluhur bela diri peringkat kelima dalam sekejap, dan 5 leluhur bela diri peringkat 6 sebelumnya adalah sarana saya. Chu Feng tidak menyembunyikannya, karena dia tahu bahwa Master Ting Yunzong bukanlah orang biasa, bahkan jika Chu Feng ingin menyembunyikannya, dia tidak bisa menyembunyikannya. Namun, Chu Feng tidak mengatakan bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk meningkatkan kultivasinya, karena Chu Feng tahu betul bahwa orang-orang seperti Ting Yunzong takut pada Chu Feng karena kultivasi Chu Feng dari Martial Ancestor peringkat 5 sebelumnya. Jadi Chu Feng ingin mereka merasakan bahwa jika Chu Feng menginginkannya, mereka dapat segera memulihkan kultivasi mereka sebelumnya. Hanya dengan cara ini kita dapat terus memberikan efek jera pada orang-orang ini di Ting Yunzong dan membuat Chu Feng lebih aman. Pahlawan muda sangat kuat di usia yang begitu muda, sungguh mengagumkan. Di alam biasa Bailian saya, hanya ada sedikit orang yang bisa seperti pahlawan muda itu. Saya tidak tahu pahlawan muda itu. Tanya Master Sekte dari Sekte Tingyun. Chu Feng. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun. Chu Feng. Mendengar nama ini, semua orang di Ting Yunzong terkejut. Tanpa sadar,
dia mulai melihat Chu Feng dengan hati-hati. Pahlawan muda itu adalah Chu Feng yang memenggal kepala Ying Liangchen dan dicari oleh klan surgawi Ying. Tanya Master Sekte Ting Yun. Tepat sekali. Chu Feng mengangguk. Pahlawan muda itu benar-benar pemberani. Bahwa Ying Liangchen telah melakukan banyak kejahatan. Karena perlindungan dari klan surgawi Ying, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Mengetahui identitas Chu Feng, orang-orang Ting Yunzong menjadi kurang waspada dan takut terhadap Chu Feng, dan malah lebih menghormati dan antusiasme. Namun, karena Chu Feng terluka, mereka tidak banyak mengobrol dengan Chu Feng, mereka hanya merawatnya dengan lebih serius. Ketika dia tiba di Ting Yunzong, Chu Feng meminta dirinya sendiri untuk menyembuhkan lukanya, dan Ting Yunzong menyiapkan tempat retret untuk Chu Feng. Pada saat ini, lingkaran murid Ting Yunzong sudah meledak. Ternyata para murid yang bertemu dengan Chu Feng kebetulan bertemu dengan tuan dan tetua mereka dalam perjalanan pulang, jadi tuan dan tetua bergegas ke tempat kejadian begitu cepat. Setelah murid-murid ini kembali, murid laki-laki baik-baik saja, tetapi murid perempuan tidak bisa duduk diam, dan mulai mempublikasikan kekuatan dan kekuatan Chu Feng. Pada saat ini, di lingkaran murid inti Ting Yunzong, hampir semua orang membicarakan tentang Chu Feng, dan para murid perempuan bahkan memuja Chu Feng tanpa henti. Tentu saja, mereka masih belum mengetahui identitas asli Chu Feng. Tapi di Ting Yunzong, di Istana Raja, Raja telah mengubah wajahnya. Tidak ada antusiasme dan kebaikan sebelumnya di wajahnya, tapi dia melihat ke arah Chu Feng mundur dengan sepasang mata dingin. Tuan yang berdaulat, kami telah menerima surat perintah penangkapan potret yang dikeluarkan oleh klan surgawi Ying. Seorang tetua menyerahkan sebuah gulungan gambar kepada Master Sekte Ting Yun. Tapi Master Ting Yunzong membuka gulungan gambar, melihat lebih dekat, dan segera menunjukkan kegembiraan. Itu benar-benar dia. Pada saat ini, sudut mulut Ting Yunzong mengangkat senyum serakah. Lord Saffron, apakah Anda benar-benar akan menyerahkan Chu Feng ini ke klan surgawi Ying? Tanya tetua itu. Chu Feng ini sangat berharga sekarang. Secara alami, kesempatan bagus ini tidak boleh dilepaskan, kata Master Sekte Ting Yun. Hanya tuanku, selain potret Chu Feng yang didistribusikan oleh klan surgawi Ying ke berbagai sekte, kami baru saja menerima berita lain. Kata tetua itu. Berita apa? Tanya Master Sekte Ting Yun dengan santai. Crystal Hall dan Sunset Cloud Valley mendukung Chu Feng, mengatakan bahwa jika Ying Celestial Clan bersikeras untuk berurusan dengan Chu Feng, mereka bersedia bertarung melawan Ying Celestial Clan untuk Chu Feng. Kata tetua itu. Apa? Mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Ting Yunzong tiba-tiba membeku. Bab 2298 buntu. Diam mati. Setelah sekian lama, Kepala Sekte Ting Yun akhirnya membuka mulutnya dan berkata, Crystal Palace dan Sunset Cloud Valley keduanya adalah kekuatan kelas 2 yang tidak lebih lemah dari Ying Celestial Clan. Di antara kekuatan kelas 2, mereka adalah dianggap luar biasa. Ya. Master Sekte Tuan, jika Samsung Palace dan Sunset Cloud Valley tahu bahwa kami menyerahkan Chu Feng ke Ying Celestial Clan, mereka pasti tidak akan membiarkan kami pergi, kata tetua itu. Kalau diketahui memang tidak akan dilepas, tapi kalau tidak diketahui ya tidak apa-apa. Kata Ting Yun Zongzongzu. Tapi tuanku, Chu Feng tidak tahu bagaimana melawan gadis iblis itu. Kami khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya, kata tetua itu. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberitahuku ini, tapi aku sudah memiliki rencana yang komprehensif, kata Master Sekte Ting Yun. Saya tidak tahu tuan, apa cara terbaik? Tanya sesepuh. Gadis iblis, kata kepala Ting Yunzong. Gadis iblis. Mendengar dua kata ini, ekspresi sesepuh membeku sesaat, tetapi segera ekspresi kaget muncul di matanya, dan dia berkata dengan gugup, Tuanku,
apakah Anda ingin wanita iblis itu membantu Anda menangani Chu Feng? Tepat. Kepala Ting Yunzong mengangguk. Tapi Lord Saffron, kami memusuhi penyihir itu, bagaimana dia bisa membantu kami? Penatua tidak bisa memikirkan alasan untuk meminta bantuan penyihir itu. Apakah kamu lupa apa yang akan kita lakukan hari ini? Tanya Master Sekte Ting Yun. Beraninya bawahan ini lupa bahwa kita telah menemukan tempat persembunyian penyihir itu, dan kita akan memberitahu pasukan lain untuk bersama-sama menyerang penyihir itu. Jawab tetua itu. Salah, kita tidak hanya tahu tempat persembunyian gadis iblis itu, tetapi juga alasan mengapa gadis iblis itu berkeliaran di sini di Luoyanling. Jadi, ini adalah kerjasama. Saya yakin gadis iblis itu akan setuju. Ting, kata Yunzong dengan percaya diri. Lalu, Tuan yang berdaulat, siapa yang akan kamu kirim untuk berbicara dengan penyihir itu? Tanya sesepuh. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, aku sudah mengirim seseorang ke sana, kata Ting Yunzong. Melihat ini, sesepuh tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi dia masih khawatir di dalam hatinya. Chu Feng secara paksa menggunakan teknik rahasia 5 elemen di bawah batasan tertentu, dan tubuhnya rusak parah kali ini. Meskipun teknik pesona Chu Feng luar biasa, butuh beberapa hari baginya untuk menyembuhkan lukanya. Setelah pulih dari luka-lukanya, Chu Feng keluar dari retret Ting Yunzong. Hanya saja Chu Feng saat ini tidak tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Ting Yun ingin berurusan dengannya. Jadi karena kesopanan, sebelum pergi, Chu Feng pergi untuk menyapa guru Sekte Ting Yun. Pahlawan muda Chu Feng, kamu ingin pergi. Mengetahui bahwa Chu Feng akan pergi, Master Sekte Ting Yun panik. Lagi pula, orang-orang yang mengundang gadis iblis itu belum kembali. Jika Chu Feng ingin pergi saat ini, dengan kekuatan mereka jelas tidak dapat menghentikannya secara paksa. Karena dia sangat yakin bahwa Chu Feng memiliki kekuatan untuk meningkatkan kultivasinya dari leluhur setengah peringkat keempat menjadi leluhur bela diri peringkat kelima kapan saja, jadi dia masih tidak berani menghentikan Chu Feng secara paksa. Tiba-tiba, Master Sekte Ting Yun memikirkan kudeta, jadi dia berpura-pura malu dan bertanya pada Chu Feng, pahlawan muda Chu Feng, apakah Anda seorang spiritualis dunia jubah abadi? Saya memang seorang spiritualis dunia jubah abadi sekarang. Tapi itu hanya pada tingkat tanda serangga, kata Chu Feng dengan rendah hati. Bahkan jika kamu berada di level tanda cacing, kamu sudah sangat luar biasa, lagi pula, kamu masih sangat muda. Master Sekte Ting Yun memuji, tetapi pada saat yang sama, ekspresi kompleks muncul di wajah tuannya. Tuan Ting Yunzong, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun dan mengalami segala macam peristiwa di dunia, adalah ahli penyamaran. Meskipun dia ingin berurusan dengan Chu Feng setelah mengetahui identitas Chu Feng, yang selalu pandai mengamati kata-katanya, tidak bisa melihat bahaya orang tua ini sama sekali. Pada saat ini, Chu Feng melihat bahwa dia ragu-ragu dalam berbicara, dan sepertinya meminta sesuatu. Karena rasa terima kasih, dia berinisiatif untuk bertanya, mungkinkah Tuan memiliki sesuatu, saya ingin meminta. Bantuan Chu Feng, kami mengejar dan membunuh gadis iblis itu sebelumnya, dan kami secara tidak sengaja memasuki kuburan 8 kehancuran, yang merupakan tempat terlarang. Di sana, banyak tetua saya yang bertanggung jawab terinfeksi penyakit aneh, dan mereka tidak dapat disembuhkan tidak peduli bagaimana mereka disembuhkan. Sekarang hidup mereka dalam bahaya, jadi, kata Master Sekte Ting Yun. Master Sekte, tolong bawa aku ke sana, kata Chu Feng lugas. Setelah itu, Master Sekte dari Sekte Ting Yun membawa Chu Feng ke suatu tempat. Memang ada puluhan orang lanjut usia yang sakit parah. Jika penyakit itu tidak segera diobati, mereka memang akan mati. Selain itu, basis kultivasi para tetua ini tidak lemah. Mereka semua berada di alam martial ancestor,
dan ada 10 Martial Ancestor peringkat keempat di antara mereka. Dan yang terkuat di antara mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan penguasa sekte Tingyun. Dia adalah leluhur bela diri peringkat kelima, tetapi penyakitnya adalah yang paling serius. Kemudian Chu Feng mengetahui bahwa lelaki tua peringkat 5 leluhur bela diri ini sebenarnya adalah kepala penatua penegakan hukum dari sekte Tingyun dan salah satu petarung paling kuat dari sekte Tingyun. Bagaimana, pahlawan muda Chu Feng, bisakah dia disembuhkan? Tanya Master Sekte Tingyun. Kamu bisa mencobanya, kata Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng mulai mengobati penyakit para tetua Ting Yunzong. Setelah beberapa hari bekerja keras, Chu Feng akhirnya mengembangkan metode untuk menghilangkan penyakit tersebut. Berhasil membantu mereka, para tetua Ting Yunzong, untuk menyembuhkan penyakit mereka. Mereka yang disembuhkan semuanya sangat berterima kasih kepada Chu Feng, dan beberapa bahkan menangis dengan sedihnya. Bagaimanapun juga, ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Adapun Master Sekte dari Sekte Tingyun, untuk terus mempertahankan Chu Feng, dia bahkan mengadakan perjamuan besar di permukaan. Dia berterima kasih kepada Chu Feng, tetapi sebenarnya itu menunda waktu. Hanya saja jamuan makan ini diadakan secara rahasia, bahkan berita bahwa sesepuh ini sudah sembuh pun tidak tersebar. Ini membuat Chu Feng sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah hal yang baik, mengapa tidak dipublikasikan? Kecuali, ada sesuatu yang teduh. Saat berada di perjamuan, seorang tetua bergegas masuk, berlari ke telinga Master Sekte Tingyun, dan berbisik. Tidak hanya pihak lain yang diam-diam mentransmisikan suara, tetapi jarak dari Master Sekte Tingyun terlalu dekat, jadi bahkan jika Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah abadi, masih sulit bagi Chu Feng untuk memahami isi dari apa itu. Kata pihak lain. Namun, Chu Feng, yang sudah memiliki keraguan di dalam hatinya, menatap tajam ke Master Sekte Tingyun dengan matanya, dan di bawah tatapan serius, Chu Feng akhirnya menemukan kekurangannya. Dia menangkap senyum jahat di wajah Tuan Ting Yunzong. Senyum ini tiba-tiba membuat hati Chu Feng menegang. Maaf, saya ingin istirahat, siapa yang bisa menunjukkan jalannya? Chu Feng bangkit dan berkata, pahlawan muda Chu Feng, aku akan memimpin jalan untukmu. Seorang penatua berjalan keluar dengan antusias. Dia tidak tahu rencana Master Sekte mereka untuk menanganinya, dan penyakitnya disembuhkan oleh Chu Feng. Terima kasih. Pahlawan muda Chu Feng, kamu bukan hanya seorang seniman bela diri, tetapi juga seorang spiritualis dunia jubah abadi. Kamu bahkan tidak bisa menahan air kencingmu, bukan? Namun, pada saat ini, Tuan dari Ting Yunzong berdiri dan dengan sengaja hentikan Chu Feng agar tidak pergi. Heh! Pada saat ini, Chu Feng tersenyum. Dia yakin bahwa Master Sekte Tingyun memiliki niat baik terhadapnya. Orang-orang Ming tidak berbicara secara rahasia, Tuanku. Apakah Anda ingin menyerahkan saya ke klan surgawi Ying untuk menerima hadiah? Kata Chu Feng keras. Apa? Begitu Chu Feng mengatakan ini, ekspresi banyak tetua yang hadir berubah, terutama mereka yang disembuhkan oleh Chu Feng, ekspresi mereka bahkan lebih jelek. Saffron, apa yang terjadi? Terutama yang itu, kepala penatua penegak hukum, bahkan bertanya. Mereka semua mendengar bahwa ada sesuatu yang salah, dan menyadari bahwa tuan mereka tampaknya berkomplot melawan penyelamat mereka. Faktanya, kata-kata yang diucapkan Chu Feng juga merupakan sarana perlindungan diri. Tidak peduli apa, Chu Feng menyelamatkan nyawa orang-orang itu. Jika orang-orang ini masih memiliki sedikit hati nurani, mereka tidak akan bergabung dengan Master Sekte Tingyun. Terlebih lagi, tingkat kultivasi kepala penatua penegak hukum itu sama tiraninya dengan penguasa Ting Yunzong, jadi Chu Feng saat ini tidak menemui jalan buntu. Bab 2299 tidak ada baju besi yang tersisa.
ketika diketahui bahwa master dari sekte Tingyun tampaknya mencoba untuk merugikan Chu Feng. Orang-orang yang dirawat oleh Chu Feng sebelumnya semuanya terkejut, terutama kepala penatua penegak hukum yang tingkat kultivasinya sama dengan raja dari sekte Tingyun, menunjukkan lebih banyak kemarahan. Namun, menghadapi situasi ini, kepala sekte Tingyun cukup tenang, dan berkata, "Kamu sakit akhir-akhir ini, dan ada berita yang tidak kamu ketahui. Chow Feng ini membunuh Ying Liangchen, dan Ying Liangchen siapa Liangchen? Dia adalah patriark dari klan Surgawi Ying, putra yang paling dicintai. Sekarang klan Surgawi Ying telah mengeluarkan surat perintah penangkapan, dan mereka akan membunuh Chu Feng ini dengan segala cara. Bisakah kepala Chu Feng ini akan diberikan, dan akan ada hadiah besar?" Begitu Master Sekte Tingyun mengatakan ini, ekspresi orang-orang yang hadir berubah lagi, bahkan mata kepala penegak hukum menjadi sedikit aneh. "Putra ini sangat kuat, tapi aku khawatir aku tidak akan bisa menghadapi gadis iblis itu sendirian. Akankah ketua-tetua bersedia menyerahkannya bersamaku?" Master Sekte Tingyun melanjutkan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi orang-orang yang dipimpin oleh kepala tetua penegak hukum menjadi lebih rumit. "Mungkinkah kamu benar-benar ingin membalas kebaikanmu?" Chu Feng bertanya dengan dingin. "Xuan Langlang." Tiba-tiba, kepala penatua penegak hukum menggenggam telapak tangannya, dan memegang tentara leluhur setengah jadi di tangannya. Hanya saja persenjataan leluhur yang tidak lengkap diarahkan ke Chu Feng, bukan Master Sekte Tingyun. "Teman kecil Chu Feng, saya benar-benar minta maaf, tetapi kepentingan sekte telah membuat segalanya kewalahan dan menyinggung perasaan saya," kata kepala penatua penegak hukum. Swish. Segera setelah itu, semua tetua yang telah disembuhkan oleh Chu Feng menunjukkan persenjataan leluhur tidak lengkap satu demi satu, dan menghadapi Chu Feng. "Haha, Chu Feng, perselisihanmu tidak berguna bagi sekte Tingyun kita." Pada saat ini, Master Sekte Tingyun tersenyum puas, dan sepertinya dia mengharapkan hasil ini. Benar saja, itu burung dari bulu, sangat bagus. Adapun hasil ini, Chu Feng tidak mengharapkannya. Dia benar-benar tidak berharap bahwa dia menyelamatkan nyawa orang-orang ini, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa membunuh Chu Feng, mereka akan mendapat manfaat besar setelah itu, mereka segera melupakan apa yang telah dilakukan Chu Feng untuk mereka sebelumnya, dan mengarahkan senjata mereka ke Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa tidak hanya aktor utama pengadilan Yunzong yang memiliki kemampuan akting yang baik, tetapi juga kemampuan akting para tetua juga sangat baik. Ketika itu tidak memengaruhi minat Anda, bersikaplah penuh kasih sayang dan benar, seperti jika terjadi sesuatu, mereka akan menjaga Anda dengan sepenuh hati. Namun, ketika hal-hal yang benar-benar terjadi, ketika dihadapkan pada keuntungan, mereka segera mengungkapkan sifat aslinya, demi keuntungan, mereka dapat segera meninggalkan persahabatan mereka. Mereka adalah sekelompok penjahat yang kejam dan sekelompok orang munafik sejati. Chow Feng benci, dia tidak hanya membenci orang-orang ini, dia bahkan lebih membenci dirinya sendiri. Chu Feng selalu sangat jeli, tapi kali ini dia melewatkannya. Namun meski begitu, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Selain itu, di sudut mulut Chu Feng, ada senyum ironis dan menghina, dan dia berkata, "Kalian benar-benar berpikir bisa berurusan denganku." Dengan senyum Chu Feng, belum lagi para tetua itu, bahkan Master Sekte Tingyun juga gemetar, dan sentuhan ketakutan muncul di matanya. Bagaimanapun, Chu Feng adalah seseorang yang bisa melawan gadis iblis itu, dan mereka tahu betapa kuatnya wanita iblis itu. Dengan kata lain, jangan melihat Chu Feng di depannya sebagai seorang pemuda, tetapi pada kenyataannya, ini adalah keberadaan yang sama menakutkannya dengan penyihir. "Minggir, atau jangan salahkan aku karena membunuh." Chu Feng melihat ketakutan mereka, jadi dia memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, berbalik, berteriak,
dan benar-benar menunjukkan kemarahannya. Dan di bawah teriakan marah Chu Feng, mereka yang menjaga gerbang istana semuanya gemetar ketakutan, dan terlebih lagi, mereka benar-benar duduk di tanah. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani menghentikan Chu Feng, satu persatu buru-buru mundur, dan segera memberi jalan bagi Chu Feng. Mereka benar-benar ketakutan. Meskipun kemampuan akting mereka bagus, kemampuan akting Chu Feng bahkan lebih baik. Setidaknya penampilan Chu Feng sempurna sekarang, dan bisa dikatakan tidak ada yang bocor. Seolah-olah dia benar-benar dapat dipromosikan dari leluhur setengah peringkat keempat menjadi leluhur bela diri peringkat kelima. Seolah-olah, selama dia mau, dia benar-benar bisa membunuh semua orang tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Heh! Chu Feng tersenyum lagi, lalu berjalan keluar aula tanpa tergesa-gesa, tapi tidak ada yang berani menghentikannya selama periode ini. Tentu saja, Chu Feng harus bertindak dengan tenang, dia tidak bisa langsung terbang, dan dia tidak bisa menunjukkan keinginannya untuk pergi dari sini. Jika tidak, selama ada orang di sini yang bergerak melawan Chu Feng pasti akan mati. Chu Feng benar-benar hanya setengah leluhur peringkat keempat saat ini. Bahkan jika semua metode digunakan, mereka hanya dapat bersaing dengan leluhur setengah peringkat 9 biasa, dan mereka bukan lawan dari leluhur bela diri, apalagi di sini, ada 2 leluhur bela diri peringkat 5. Chu Feng, Ting Yunzong, kami benar-benar tidak bisa menahanmu. Tapi karena aku berani menunjukkan kartuku, itu berarti aku 100% yakin bisa menahanmu. Hari ini, kamu tidak akan bisa pergi tidak peduli apa. Itu hilang. Kepala Ting Yunzong berkata dengan keras, dan begitu kata-kata itu jatuh, dia berteriak dengan hormat. Tolong muncul dan bantu aku menyingkirkan anak ini. Ketika suara Ting Yunzong turun lalu, sesosok tiba-tiba muncul, menghalangi pintu aula, menghalangi jalan Chu Feng. Itu kamu. Melihat ini, Chu Feng langsung mengerutkan kening, karena sosok itu tidak lain adalah si penyihir. JJJ, Chu Feng, kamu tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Gadis iblis itu menatap Chu Feng sambil tersenyum. Hanya saja tatapan seperti ini membuat Chu Feng sangat tidak senang, benar-benar perasaan terjebak di mulut domba. Hahaha, sekarang kamu tahu Chu Feng, kenapa aku bilang, kami pasti bisa menahanmu. Ketika gadis iblis itu muncul, Master Sekte dari Sekte Ting Yun tertawa penuh kemenangan. Kamu benar-benar bekerja sama dengan gadis iblis untuk berurusan denganku? Atau, sejak awal, kamu sudah bekerja sama dengan wanita iblis itu? Tanya Chu Feng dengan dingin. Kamu benar, kami bekerja sama dengan gadis iblis itu karena kami berurusan denganmu. Tapi itu tidak penting lagi, yang penting kamu pasti akan mati. Setelah mengatakan ini, Master Sekte Ting Yun melihat ke arah gadis iblis lagi. Berkata, masalahmu untuk melakukannya, selama Chu Feng ini diselesaikan, aku akan membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Berarti menjadi rendah hati. Tetapi pada saat ini, gadis iblis itu tersenyum tipis, menoleh, melihat keluar aula, dan berkata, murid Sekte Ting Yun, bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat wajah sebenarnya dari guru sekte Anda yang terhormat dan para tetua yang bertanggung jawab? Begitu gadis iblis itu mengatakan ini, ekspresi semua orang di Ting Yunzong tiba-tiba berubah. Itu dia? Itu adalah Chu Feng yang menyadari ada sesuatu yang salah. Dia memperhatikan bahwa ada pesona ke arah yang dikatakan gadis iblis itu. Chu Feng tenang di permukaan, tetapi dia bingung di dalam. Dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa sebenarnya ada penghalang di sana. Dan pesona ini harus dilakukan oleh seorang wanita, karena hanya bisa dilakukan oleh seorang spiritualis dunia jubah peri. Dan pada saat ini, gadis iblis itu melambaikan lengan bajunya, dan ruang di depannya hancur seperti cermin.
Benar saja, seperti yang ditemukan Chu Feng, itu memang pesona, dan itu adalah pesona tersembunyi yang sangat kuat. Dan ketika penghalang berat itu hancur, puluhan ribu sosok muncul dengan padat, semuanya adalah murid Ting Yunzong. Pada saat ini, semua murid itu tampak heran, jelas mereka melihat semua yang terjadi di aula sebelumnya, tetapi mereka tidak percaya apa yang terjadi sebelumnya. Lagi pula, di mata para tetua dan murid Ting Yunzong ini, mereka selalu merasa bahwa mereka adalah guru keadilan, dan suzerain serta tetua yang bertanggung jawab juga adalah orang-orang yang baik dan benar. Di dalam hati mereka, mereka suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, kebenaran ini sangat sulit mereka terima. Gadis iblis, apa yang kamu lakukan? Kepala Ting Yunzong tampak marah, dia sangat marah, bukan hanya karena para murid ini mengetahuinya. Yang paling membuatnya marah adalah masalah ini tidak bisa dirahasiakan, dan jika sampai keluar, reputasinya akan hancur total. Apa yang akan saya lakukan? Anda akan segera tahu. Sudut mulut penyihir itu sedikit terangkat, dan senyum aneh dan dingin muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, gerbang roh dunia terbuka di depan dia. Pada saat yang sama, roh dunia juga keluar dari gerbang roh dunia. Roh dunia ini adalah roh dunia dari dunia peri yang dilihat Chu Feng hari itu. Meskipun roh dunia ini hanya leluhur bela diri tingkat ketiga, ia memiliki kekuatan bertarung tingkat ketiga melawan musuh, kekuatan tempur nyata, dan dapat melawan leluhur bela diri peringkat 6 biasa, dan kekuatannya cukup kuat. Oleh karena itu, ketika mereka melihat roh dunia ini, banyak orang di Ting Yunzong menunjukkan kengerian, karena ini bukan pertama kalinya mereka melihat roh dunia ini, dan mereka tahu betul betapa kuatnya roh dunia ini, setidaknya tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Roh dunia ini. Namun, tepat ketika mereka panik, kata-kata penyihir itu membuat hati mereka yang ketakutan jatuh ke dasar lembah. Ayo bunuh semua orang tanpa meninggalkan satupun baju besi, kata penyihir itu dengan datar. Bab 2300 bawa aku pergi. Darah berceceran dan jeritan terus berlanjut. Roh dunia peri sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Itu dihantui oleh energi abadi, tetapi saat ini lebih seperti iblis, membunuh dengan tegas, bahkan dengan kejam. Sebab, dia tidak hanya memenggal kepala anggota Ting Yunzong di istana ini satu persatu, tapi juga menyempurnakan asal-usul mereka. Roh dunia dari dunia peri ini terlalu kuat, dan dalam sekejap mata, sebagian besar orang di sekte Ting Yun terbunuh di istana, dan setelah beberapa saat, hanya ada satu orang yang tersisa, dan itu adalah suzerain dari sekte Ting Yun. Melihat mayat di seluruh tanah, Master Ting Yunzong gemetaran di mana-mana. Kenapa? Kenapa ini? Tiba-tiba, penguasa Ting Yunzong menatap gadis iblis itu dan berteriak histeris, suaranya begitu keras bahkan istana pun terguncang. Namun di antara teriakan keras itu, ada lebih banyak keengganan. Dia tidak mengerti, jelas dia ingin bekerja sama dengan gadis iblis itu untuk membunuh Chu Feng, tetapi mengapa wanita iblis itu menyerang mereka? PFFT. Dan pada saat ini, aliran darah meluap, dan tubuh Master Sekte Ting Yun dipotong menjadi dua bagian. Dia meninggal, karena ketika tubuhnya dibelah, roh dunia dari dunia peri juga memurnikan asalnya, sehingga penguasa Sekte Ting Yun mati sepenuhnya. Meskipun kepala Sekte Ting Yun sudah mati, matanya masih terbuka, dan masih ada secercah cahaya di dalamnya yang tidak akan pernah mati. Desir. Pada saat ini, roh dunia dari dunia peri tiba-tiba berbalik, berjalan menuju Chu Feng selangkah demi selangkah dengan jari kakinya tinggi dan sombong, sangat mendominasi. Pada saat ini, jika Chu Feng mengatakan bahwa dia tidak takut, itu akan benar-benar salah. Lagi pula, hidup dan mati Chu Feng dapat ditentukan oleh roh dunia ini dengan satu pikiran. Namun, roh dunia dari dunia roh peri tidak menyerang Chu Feng, tetapi melewati Chu Feng dan berjalan langsung ke gerbang roh dunia.
kamu tidak akan membunuhku? Chou Feng bertanya pada gadis iblis itu. Jika kamu ingin tahu alasannya, ikuti saja aku. Penyihir itu tersenyum tipis, lalu bangkit. Yao Nu, aku akan membunuhmu. Namun, begitu Yao Nu keluar dari istana, banyak tetua sekte Ting Yun mengejar mereka dengan senjata di tangan. Paf engah-engah-engah. Tapi, menghadapi pengepungan orang-orang itu, gadis iblis itu bahkan tidak bergerak, hanya untuk melihat tekanan berat seperti gelombang besar, dan tiba-tiba mengambil gambar. Dan siapapun yang menyentuh paksaan itu segera meledak dan mati, dan darah mengalir ke langit seperti hujan deras. Apakah kamu masih ingin mati? Penyihir itu melemparkan tatapan dingin dan main-mainnya pada orang-orang Yunzong di pelataran bawah. Menghadapi tatapan mengerikan sang penyihir, dan melihat hujan darah yang masih turun di langit, belum lagi para murid, bahkan banyak tetua tidak berani menghadapi penyihir itu lagi. Jika masih ada orang yang ingin membalas dendam padaku, mereka bisa datang kepadaku kapan saja, tapi jika ada yang datang, aku akan membunuh yang lain. Gadis iblis itu meninggalkan Ting Yunzong setelah mengatakan ini, dan Chou Feng juga mengikuti. Gadis iblis itu membunuh orang-orang dari Ting Yunzong, tetapi tidak membunuh Chou Feng. Ini terlalu tidak masuk akal. Chou Feng ingin mengetahui kebenaran dari masalah ini. Kamu tidak dapat meningkatkan kultivasimu, ini sangat lambat. Namun, di tengah jalan, gadis iblis itu tiba-tiba menoleh untuk melihat Chou Feng. Jika menurutmu aku lambat, beri aku tumpangan. Apakah kamu ingin aku mengikutimu? Kata Chou Feng, tetapi nadanya tidak baik. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, gadis iblis itu membunuh Wang Qiang. Kebencian ini tidak dapat diimbangi. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu padaku, aku juga seorang penyihir, apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu? Penyihir itu berkata dengan ekspresi garang di wajahnya. Tidak apa-apa memakanku, pertama beritahu aku mengapa kamu membantuku, kata Chou Feng. Apakah kamu yakin aku membantumu? Penyihir itu bertanya. Aku yakin, kata Chou Feng. Kamu akan segera tahu. Gadis iblis itu tersenyum lagi, dan kemudian dia melihat pikirannya bergerak, dan paksaan lembut menyelimuti Chou Feng. Saat berikutnya, Chou Feng hanya merasa kecepatannya telah berubah sangat cepat, dan penyihirlah yang mulai memimpin Chou Feng ke depan. Selain Punggungan Luoyan, ada pegunungan kecil, dan di pegunungan kecil ini, ada pesona tersembunyi yang luar biasa rahasia. Setelah membuka pesona, dia memasuki sebuah gua, dan di sepanjang jalan, dia menemukan jebakan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi jebakan itu dengan mudah dihindari oleh penyihir, dan tidak ada satupun yang terpicu. Chou Feng tahu bahwa orang yang mengatur organ-organ itu haruslah penyihir ini. Dan setelah memasuki kedalaman, sebuah formasi besar muncul. Itu. Setelah melihat formasi besar ini, ekspresi Chou Feng berubah drastis, dan ekspresi ekstasi muncul di matanya. Itu adalah formasi penyembuhan yang besar, formasi penyembuhan yang sangat kuat. Dan alasan mengapa Chou Feng sangat bahagia adalah karena ada seseorang yang terbaring dalam formasi penyembuhan, dan orang itu adalah Wang Qiang. Pada saat ini, Wang Qiang belum mati, dan basis kultivasinya juga telah meningkat, dan dia sekarang menjadi leluhur setengah peringkat ketiga. Hanya saja seluruh tubuh Wang Qiang gelap gulita, seolah-olah tertutup tinta, seolah-olah dia telah diracuni, jadi dia tidak hanya mengalami koma, tetapi kulitnya juga tidak terlalu bagus. Bukankah kamu bilang, apakah dia sudah mati? Kenapa kamu berbohong padaku? Tanya Chou Feng pada penyihir itu. Jika aku ingin membohongimu, aku akan membohongimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kata si penyihir. Kamu. Menghadapi gadis iblis seperti itu, Chou Feng juga sangat marah,
tetapi dia terus bertanya, racun apa yang dia miliki? Racun dalam dirinya cukup kuat, hanya rumput peri cahaya bulan itu bisa disembuhkan. Adapun rumput roh abadi cahaya bulan, hanya Luoyan Ling yang memilikinya. Aku sudah menemukannya, tapi sayang sekali itu direnggut oleh lelaki tua sialan itu. Berbicara tentang ini, gadis iblis itu menggertakkan giginya, dan dia wajah jelek menjadi lebih ganas ketakutan. Mungkinkah kamu berkeliaran di pegunungan Luoyan hanya untuk mencari rumput roh abadi cahaya bulan, dan alasan mengapa kamu mencari rumput roh abadi cahaya bulan adalah untuk menyelamatkan Wang Qiang? Chou Feng bertanya dengan heran. Omong kosong, kalau tidak, apa yang saya lakukan di sini? Kata penyihir itu. Tapi mengapa kamu menyelamatkannya? Chou Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Masuk akal baginya untuk menyelamatkan Wang Qiang, lagi pula Wang Qiang adalah saudaranya. Tapi gadis iblis ini telah membawa pergi Wang Qiang dan ingin memakan Wang Qiang. Sekarang, sudah sangat aneh bahwa dia tidak makan Wang Qiang, tetapi untuk mendetoksifikasi Wang Qiang, dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya, yang membuat Chou Feng semakin bingung. Mengapa kamu ingin menyelamatkannya? Dia adalah suamiku, jadi tentu saja aku ingin menyelamatkannya, kata penyihir itu dengan senyum lebar. Hah! Mendengar kata-kata ini, Chou Feng tiba-tiba menghirup udara dingin. Dia, yang selalu tenang, sedang dalam kekacauan saat ini. Setelah beberapa saat, Chou Feng berhasil tenang, dan bertanya, kamu bilang, Wang Qiang adalah suamimu. Omong kosong, siapa yang akan membuatku seperti ini kecuali suamiku? Dia melihat ke arah Wang Qiang, dan setelah itu menyelesaikan tampilan, dia membuat gerakan malu-malu dan malu-malu. Jika itu adalah wanita biasa, mungkin lucu jika dia melakukan gerakan ini, tetapi jika itu adalah wanita cantik, itu tidak hanya lucu, tetapi juga menyenangkan. Namun, merinding Chou Feng di sekujur tubuhnya ketika gadis iblis melakukan tindakan ini. Bukan karena hal lain, tetapi karena gadis iblis ini terlalu jelek, yaitu karena Chou Feng memiliki perlawanan yang kuat. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan muntah di tempat saat ini. Pada saat ini, Chou Feng tanpa sadar melirik Wang Qiang, kurang lebih bersimpati. Pada saat ini, dibandingkan dengan bagaimana Wang Qiang diracuni, Chou Feng ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Wang Qiang menjadi suami dari gadis iblis ini. Pada saat ini, gadis iblis itu menggenggam tangannya dan memasang segel pesona. Setelah itu, mata formasi muncul di sepanjang formasi penyembuhan. Chou Feng, kamu juga seorang spiritualis dunia jubah abadi, kamu di sini untuk merangsang formasi, dan itu akan membuat suamiku merasa lebih baik. Aku akan mencari rumput roh abadi cahaya bulan. Setelah mengatakan ini, gadis iblis itu berbalik dan pergi, tetapi setelah berjalan tidak jauh, dia melihat kembali ke arah Chou Feng dan berkata dengan nada mengancam, kamu harus menjaga suamiku dengan baik. Jika ada yang salah dengan dia, aku tidak akan pernah maafkan kamu. Desir, setelah mengatakan ini, penyihir berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Setelah gadis iblis pergi, Chou Feng awalnya ingin memasuki mata formasi dan mengaktifkan formasi untuk menghilangkan rasa sakit Wang Qiang dari racun. Chou Feng. Tetapi pada saat ini, suara Wang Qiang tiba-tiba terdengar. Ketika dia mengarahkan pandangannya, Wang Qiang tidak hanya bangun,